Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa MTA TV juga pendengar Persara FM dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya pemirsa? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada. Dan insya Allah saya Sekar Pangesti akan menemani Anda selama 1 jam ke depan untuk memberikan informasi yang informatif tentunya di kota kita. Dan pemirsa, tentu penting sekali ini untuk mengajarkan kepada buah hati terkait kesehatan gigi. Namun tidak hanya gigi, ada bagian-bagian lain ini yang harus dijaga kesehatannya di dalam rongga mulut gitu ya. Dan apa saja ini mungkin ada jenis-jenis gangguan yang mungkin terjadi pada bagian mulut anak. Dan kesehatan gigi ini juga harus menjadikan perhatian dari orang tua semenjak dini mungkin. Salah satu caranya adalah memastikan supaya anak ini tidak memiliki atau mungkin berhenti untuk melakukan kebiasaan yang buruk. Dan sesuai topik kita hari ini yaitu adalah kebiasaan buruk yang mempengaruhi kesehatan rongga mulut anak bersama narasumber kita yang sudah hadir di sini, yaitu ada Dr. Gigi Sarasti Puji RL, Master of Dental Science, spesialis kedokteran gigi anak dari Rumah Sakit Bung Karno Surakarta. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Dokter Saras, bagaimana kabarnya? Baik, sehat selalu. Selamat bergabung di kota kita hari ini ya, Dokter Saras ya. Terima kasih, jazakumullah. Ya. Dan pemirsa, Dokter Saras ini juga alumni dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada, begitu ya, Dokter? Masya Allah. Dan juga kami ikatkan kembali kepada pemirsa untuk tema kita hari ini. Saya ingatkan kembali ya, yaitu kebiasaan buruk yang mempengaruhi kesehatan rongga mulut pada anak. Dan bagi Anda yang ingin bertanya atau berkonsultasi langsung dengan Dokter Saras, Anda dapat menghubungi line telepon di nomor 0271 679 3000 atau juga dapat melalui WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Baik, Dokter Saras, mungkin langsung saja disampaikan. Ini ya, PPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, saya Dokter Saras. Saya dokter gigi di Rumah Sakit Bung Karno. Saya akan menjelaskan sedikit tentang manfaat gigi sehat dengan susunan gigi yang rapi, kemudian apa aja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kemudian kenapa gigi itu harus sehat, rongga mulut itu harus sehat. Pertama karena proses pengunyaan anak itu lebih maksimal, Pak. Kemudian untuk mencegah sisa makanan itu terselip, biar mencegah terjadinya karies. Kemudian di samping itu dengan gigi yang sehat, itu kan estetik juga bagus kan ya, seperti itu. Penampilan, sekarang kan diutamakan penampilan juga kan ya. Kemudian biar sehat itu gimana? Berarti kebiasaan-kebiasaan buruk anak itu tidak ada gitu. Kemudian apa saja kebiasaan rongga mulut buruk anak itu adalah banyak sih sebenarnya. Itu ada fisiologis dan sebenarnya oral habit itu ada yang fisiologis atau non fisiologis. Kalau fisiologis misalnya bernafas, kita kan selalu bernafas melalui hidung, itu merupakan kebiasaan. Tapi kalau enggak, misalnya bernafas melalui mulut, lah itu sebenarnya ya enggak pas gitu loh. Ada juga mungkin ada sesuatu masalah di hidungnya atau gimana, itu perlu pemeriksaan lebih lanjut, atau emang sudah jadi kebiasaan. Biasanya kan kadang tidur terbuka mulutnya, terus nanti terjadi kebiasaan sampai gede saya buka mulut terus gitu ya. Ya. Kemudian ada beberapa penelitian sih sebenarnya, untuk hampir 90% itu anak prasekolah itu mempunyai kebiasaan yang nggak pas gitu loh. Aku nggak bilang buruk banget, kayak kesannya gimana gitu ya, nggak pas gitu loh. Kemudian pada usia prasekolah itu banyak terdapat pengaruh kebiasaan buruk terhadap kualitas hidup dan terkait dengan kesehatan gigi dan mulut pada usia prasekolah. Jadi ngaruh banget itu. Kemudian menurut Reskesda sendiri, kebiasaan buruk akhirnya mempengaruhi adanya juga tingkat karies. Karies itu gigi berlubang. Nah, dengan adanya gigi berlubang itu menurut survei di Riskesdas itu termasuk 5 besar. Masalah ini
penyakit di Indonesia juga sampai segitu. Tergolong itu juga ya. Iya. Kemudian dengan kalau kita kan biasanya kan anak-anak ya Mbak ya, anak-anak itu kan dari kecil udah berlubang, berarti itu meningkatkan resiko untuk besarnya juga berlubang. Seperti itu. Misalnya gini, di logika kan, dia punya gigi susu yang sudah berlubang, misalnya banyak. Kemudian ada gigi satu tumbuh, gigi tetap satu tumbuh, kemudian bakteri di dalam rongga mulut kan banyak, otomatis kan dia bahasa-bahasanya gampangannya itu terpapar gitu loh. Jadi kalau itu juga nggak dibarengi dengan sikat gigi yang baik, itu kan bakteri hilang dengan cara pembersihan lah gitu ya. Gitu. Berarti dengan gigi yang berlubang itu justru akan semakin memicu bakteri yang semakin bertambah banyak, seperti itu ya dokter ya? Meningkatkan resiko. Meningkatkan resiko, dan itu harus segera ditambal seperti itu dok? Atau bagaimana? Iya. Dan ini dampak terburuknya kalau misalnya tidak segera ditambal ini apa dokter? Kalau dampak terburuk yang tidak ditambal ya mesti sakit. Nah, sakit itu kan nanti macam-macam tuh. Nah, nanti kan sampai ke pertama kan lapisan email, lapisan dentin. Kalau udah sampai saraf gitu, yang sampai berdenyut-denyut, sampai bengkak, sampai gusi. Kita lanjut ke oral habit yang lain ya. Kemudian macam-macam oral bad habit. Satu, menyikat gigi dengan gerakan dan arah yang salah. Ada. Kemudian kebiasaan menghisap dot. Kemudian atau empeng. Kemudian menghisap jempol. Kemudian menghisap pensil, menggigit kuku, kerot itu kayak gini ya. Terus mendorong lidah, itu juga bisa Mbak. Kemudian menggigit bibir, ini bernafas melalui mulut seperti saya bilang tadi. Kemudian lanjut ke poin pertama, misalnya kebiasaan menghisap empeng ya. Menggunakan empeng berkepanjangan, maksudnya kan sebenarnya kan nggak boleh, itu kan bikin kembung juga sebenarnya. Itu dapat mempengaruhi tulang rahang. Tulang rahangnya menjadi apa ini dokter? Ini biasanya bisa maju setelah umur 2-4 tahun. Iya, karena kan seperti saya bilang di judul, karena tekanan terus-menerus, akhirnya dia akan mempengaruhi tulang rahang dan giginya akan maju. Jadi maju. Kemudian diharapkan setelah usia 2-4 tahun itu berhenti. Kemudian lagi kebiasaan menghisap dot. Sebenarnya susu itu emang perlu ya, susu itu memang perlu, tapi yang diperlukan adalah susunya, bukan tempatnya, dotnya. Mungkin bisa diganti dengan kayak air gelas atau botol-botol yang pakai sedotan ya gitu ya, kayak gitu. Itu kenapa bisa nggak boleh lah bahasanya. Kalau pakai botol itu biasanya kan dikasih pada saat tidur ya, pada saat tidur gitu, pada posisi tidur dengan dot itu yang menggenang di rongga mulut itu kan lebih lama daripada yang langsung ketelan gitu. Jadi akhirnya menimbulkan suasana asam di rongga mulut. Adanya suasana asam ya, kemudian susunya banyak menempel di gigi, akhirnya berlubang. Bahasa gampangannya seperti itu ya. Itu. Berarti lebih tepatnya ini kalau mau minum susu sebelum tidur, ini berarti tetap harus diselingi dengan minum air putih ya? Boleh, seperti itu. Ya kadang kan setelah umur 2 tahun itu kan anak ya masih pengen ngedot lah. Kalau apalagi untuk ibu-ibu pekerja ya, emang susah. Itu nanti sebenarnya ada tips trik untuk cara membersihkannya atau gimana buat nyapehnya itu bisa sebenarnya. Mungkin untuk sesi yang lain ya, suatu kali gitu. Kemudian lagi menghisap jempol. Nah, biasanya untuk menghisap jempol itu setelah anak usia 2 tahun, setelah berganti dari ASI, terus botol disapi, itu dia cari yang lain tuh, apa yang bisa untuk mengalihkan perhatiannya. Salah satunya gampang itu jempol itu. Kalau dia tekanan terus-menerus, akhirnya ada durasi lama, tekanan yang lama, akhirnya
yang itu maju lagi tuh giginya. Jadi berubah gitu. Jadi ya, berubah, rangnya juga berubah. Kemudian lagi menggigit pensil juga, kadang ada yang menggigit kuku. Menggigit kuku itu biasanya karena stres ya. Oh, karena stres itu. Bisa juga. Aduh, ya, anak kadang, ini ya. mungkin ada beberapa anak yang mungkin mau ulangan apa-apa gitu ya. Gemes gitu gemes ya. Kayak gitu. Ataupun ada lagi kerot. Kerot itu kayak, kerot itu tahu ya Mbak ya? Kerot. Apa itu? Kayak gitu. Oh, gitu. Itu kan mengikis, kalau terus menerus itu mengikis email. Oh, gitu. Ataupun mendorong lidah ke depan. Jadi lidahnya ke gigi, bagian gigi didorong-dorong, ada kayak gitu juga anak kayak gitu. Ada lagi menggigit bibir, bahwa bibir ini digigit terus-menerus, itu biasanya juga kayak mengalihkan perhatian gitu, perhatian dari misalnya ASI atau do tadi ke balik ke gitu. Itu bisa gigi depan ini juga bisa maju. Itu beberapa kebiasaan buruk untuk anak. Kebiasaan buruk untuk anak. Baik, gitu. Dokter. Tadi kan juga disampaikan untuk, kalau boleh kilas ke yang pertama nih ya Dok, tadi ada cara menyikat gigi. Nah, ini bagi anak-anak ini kan, kalau masih yang lembut itu apakah sudah boleh ini Dok menggunakan sikat gigi seperti itu? Usia masih di bawah 1 tahun. Sebenarnya sejak gigi tumbuh itu udah harus dibersihkan. Seperti itu. Kan tetap kan dia akan gigi tumbuh untuk gigi susu itu sekitar 6 bulan, 7-8 bulan gitu loh. Nah, itu sebenarnya dari satu gigi pun sebenarnya harus dibersihkan. Bisa dengan kain kasar, pakai air hangat itu bisa. Waktu tidur atau setelah minum ASI itu dibersihkan, gusinya, lidahnya dibersihkan gitu. Baik. Ya. Kalau untuk pasta giginya sendiri ini ada itunya, kriteria untuk kalau yang masih tadi usia mungkin 1 tahun itu apakah berbeda dengan yang 3 tahun, 5 tahun selanjutnya? Oh, beda. Untuk usia pertama yang tadi ya, untuk misalnya yang bayi lah bahasanya ya, bayi triknya itu mungkin dengan bisa kain kasar atau dililih di tangan, terus kemudian pakai air hangat, setelah minum dibersihkan. Nah, kemudian setelah dia mulai bisa pakai sikat gigi, atau kita yang beberapa gigi boleh dicoba dengan sikat gigi yang kecil, dengan tipis aja pasta gigi yang mengandung fluor, tipis aja. Jadi kalau untuk yang kecil itu sebelum 3 tahun ya tipis banget. Nah, setelah sekitar 2 tahun, mungkin sebiji kacang polong boleh ya. Boleh. Yang tidak, kalau bisa sih tidak mengandung deterjen mungkin ya. Takutnya kalau ketelan gitu loh. Ada beberapa pasta gigi yang aman buat anak sebenarnya. Gitu. Jadi yang penting mengandung fluoride tadi. Boleh. Baik. Dan apa namanya? Anak itu kan nggak bisa sikat gigi sendiri ya, harus orang tuanya. Jadi misalnya, oh udah kok Dok, udah sikat gigi anaknya, yang menyikat siapa? Ya untuk pembelajaran boleh, untuk pembelajaran buat anak boleh, dia menyikat gigi sendiri boleh. Tapi setelah itu kita ulang sebagai orang tua, gitu mungkin. Baik. Tadi disampaikan pada dokter pasta gigi. Nah, apa dampaknya nih jika anak yang belum usia misalnya 3 tahun menggunakan pasta gigi usia 3 tahun seperti itu misalnya? Sebenarnya isinya sama aja. Sama aja. Seberapa banyaknya? Berarti tergantung takarannya apa ya? Seberapa banyaknya berarti kuantitasnya saja ini ya yang penting. Baik. Kalau anak-anak kurang dari tahun tipis aja. Setelah itu lebih besar lagi, udah tumbuh semua ya sebesar biji kacang polong lah gitu. Kecil. Baik Dokter Saras ini juga ingin bertanya juga ini, kan kalau mengajari sikat gigi anak itu ada juga dilema ini, karena anak-anak itu terkadang belum bisa menelan, justru ketika sikat gigi malah ditelan gitu. Maksudnya belum bisa mengeluarkan ini ya. Jadi malah ditelan. Nah, itu bagaimana tipsnya nih dokter untuk supaya anak-anak ini? Pertama sih pakai air matang dulu ya Mbak ya. Terus, air matang. Terus pasta gigi yang tadi, ada beberapa pasta gigi yang tidak mengandung deterjen. Ada tulisannya mungkin nggak aman untuk
tertelan gitu ada sih. Jadi kayak gitu mungkin terus pemilihan sikat sih sebenarnya. Pemilihan sikat itu jangan pakai sikat orang dewasa. Tergantung ada ukurannya kan. Pertama kita pilih sikat gigi yang sesuai ukuran anak. Nah, itu kita pilih yang sesuai ukuran anak, rongga mulut anak itu seberapa gitu. Pertama itu pemilihan. Kemudian pasta gigi. Pasta giginya apa? Yang mengandung fluor. Seberapa besarnya, kalau misalnya masih kecil, misalnya kurang 2 tahun, ya tipis aja. Tipis, setelah itu kalau udah giginya udah banyak, istilahnya udah full semua, sebiji kacang polong. Cara menyikatnya ini yang penting. Bagaimana cara menyikatnya, cara menyikatnya itu harus dari, biasanya saya mengajarkan untuk anak SD, atau untuk UKGS bahasanya, itu dari arah merah ke putih. Merah itu gusi, putih itu ke gigi. Muter gitu, merah putih sampai belakang. Mindset kita bahwa makanan itu, sisa makanan harus keluar. Jangan cuma yang di sini depan sama yang di samping, tapi dalamnya juga dibersihkan. Kadang terselempit. Terselempit bahasanya. Terselempit, apa itu bahasanya? Iya. Nah, itu kadang seperti itu. Terus ada lagi Mbak, kadang karena terselempit itu kita perlu benang gigi, dental floss. Dental floss. Kadang ada beberapa tipikal gigi itu berjejal. Anak-anak pun ada yang berjejal. Ini kita bahasanya anak itu sampai usia 18 ya. Bisa gigi susu, kalau ini gigi tetap, bisa aja berjejal. Kalau nggak bersih pakai sikat gigi, ya pakai dental floss namanya, benang gigi. Di supermarket banyak kok. Ada beberapa macam tipe. Ada yang sekalian tusuk giginya, ada yang bentuknya masih benang. Jadi mempermudah kita. Jadi intinya bagaimana caranya agar sisa makanan itu keluar, gitu aja sih. Gitu. Jadi selain menyikat gigi, memaksimalkannya tadi dengan dental floss atau benang gigi. Iya. Kalau dimaksimalkan dengan obat kumur ini juga bagaimana, Dok? Boleh juga ya. sih. Obat kumurnya kalau bisa yang cocok lah bahasanya. Kalau mulutnya kering, misalnya kadang ada yang beberapa tipikal saya lihat tuh, saya kan juga kadang nyoba ya kalau ada obat kumur baru gitu ya, kadang nyoba gitu. Ada yang bikin kering. Nah itu kan tergantung rongga mulut kita ya. Kalau misalnya nggak cocok itu kan nanti bisa sariawan karena rongga mulutnya kering. Justru malah sariawan gitu ya. Jadi cari mana yang cocok gitu. Kalau menurut saya ya, menurut pribadi. Gitu. Tadi juga sudah disampaikan ini oleh Dokter Saras, cara menyikat gigi itu merah ke putih. Jadi atas gimana? Atas dari bawah gitu ya. Merah itu gusi. Merah itu gusi. Putih itu gigi. Gampangnya buat ngajarin anaknya kan seperti itu. Iya, baik. Okay. Berapa lama itu dokter supaya maksimal gigi itu bersih? Itu kan tergantung ininya kondisi giginya ya. Kalau udah berjejal atau sisa makan. Nah, untuk anak-anak kadang itu di dekat gusi itu malah banyak. Anak-anak yang gigi susu gitu loh, saya cermati itu yang dekat-dekat gusi itu banyak, apalagi yang ngedot ya, itu namanya plak. Plak gigi itu nempelnya di dekat gusi itu malah banyak. Kalau untuk yang minum susu botol itu di dekat gusi itu, kalau misalnya saya periksa itu mesti saya bersihkan dulu. Set gitu saya liatin ke orang tuanya, Bu, ini cara nyikatnya deket gusi harus mulai dari sini dulu, bahasanya kayak gitu. Baik, tadi kan sudah disampaikan tentang menyikat gigi. Nah, setelah itu ada kebiasaan-kebiasaan buruk juga. Nah, kalau misalnya tadi seperti menggigit bibir bawah, itu bagaimana sih Dok untuk menghilangkan kebiasaan itu bagi anak? Kadang kenapa dilakukan anak, kita harus tahu penyebabnya ya. Dia anaknya usia berapa? Kadang setelah usia mungkin disapih, setelah minum ASI atau nggak boleh minum botol, akhirnya dia cari perhatian lain sih dengan menggigit bibir bawah atau jempol pada saat tidur biasanya, atau pas dia saat santai nonton TV apa gitu. Nah, cara pertama menghilangkannya mungkin dengan mengingatkan.
Jangan tapi kan posisinya kan tidur ya. Kadang ada yang itu udah terlanjur lama dan susah dibilangin atau diperingatkan itu susah, itu ada alatnya sih, Mbak, ada alatnya. Nah, nanti kalau udah terlanjur seperti itu, nanti konsul ke dokter gigi aja, nanti dijelaskan alat-alatnya apa gitu, ke dokter gigi anak bisa gitu. Berarti itu ya, konsultasi ke dokter gigi. Baik. Nah, ini kan membicarakan tentang gigi anak. Nah, di masa pertumbuhan gigi anak ini ada gigi susu juga ya, Dok? Pasti gigi susu. Nah, gigi susu ini kan kadang juga ada yang goyang nih, dokter. Ada yang goyang, terus anak itu kadang iseng atau gemes gitu, akhirnya digoyang-goyangin atau dicabut sendiri. Itu apa dampaknya, Dok, jika langsung mencabut sendiri? Apakah ada dampak yang nggak apa-apa sih, nggak apa-apa ya berarti. Nggak apa-apa. Tapi yang kalau yang bermasalah malah nggak diambil-ambil, nggak dicabut, istilahnya udah sering yang terjadi di rumah sakit, udah goyang, nggak diambil, akhirnya udah tumbuh. Itu sudah tumbuh di bawahnya lagi nih. Namanya bahasa kita persistensi. Kalau bahasa gampangannya Jawa kesundulan gitu. Nah, itu ya harus segera diambil. Itu kalau nggak diambil nanti terjadi malposisi gigi atau gigi tidak teratur. Kalau gigi tidak teratur, balik lagi pembersihan kurang maksimal, bisa terjadi gigi berlubang dan lain sebagainya. Baik. Nah, kalau untuk masalah pencabutan gigi ini, kalau betul tidak, kalau dicabutnya ke depan nanti giginya jadi tumbuh maju, kalau dicabut ke belakang giginya ke belakang, itu betul tidak sih, dokter? Mitos atau fakta? Mitos atau fakta. Berarti jawaban dari dokter mitos. Baik. Dokter, kalau untuk permasalahan gigi anak tadi gigi susu goyak, tadi juga disampaikan kalau misalnya kumur, ini kalau tidak cocok justru menimbulkan sariawan seperti itu. Nah, ini nanti akan kita bahas kembali, kita lanjutkan ya, dokter, untuk sesi berikutnya. Ditahan dulu ini ya. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Kota Kita setelah informasi-informasi berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih di Kota Kita hari ini, tentunya bersama narasumber kita yaitu Dr. Gigi Sarasti Puji RL, Master of Dental Science, spesialis kedokteran gigi anak. Yaitu tema kita masih dalam kebiasaan buruk yang mempengaruhi kesehatan rongga mulut anak. Dan dokter, mari kita lanjutkan. Tapi sebelum kita lanjutkan ini, dokter, ada pertanyaan yang sudah masuk ini, dokter. Dokter, apakah benar kalau gigi dipengaruhi oleh genetika? Misal ortunya, bapaknya giginya utuh, tidak ada yang berlubang, ibunya gigi berlubang banyak. Anak bisa menurun bapak dan ibunya? Jadi, kayaknya pertanyaan seperti ini. Apa gampangnya ya, mudahnya, apakah orang tua dengan gigi berlubang akan menurun pada anak? Kayak gitu ya pertanyaannya. Kalau saya itu yang menurun ke gigi anak adalah ukuran gigi, bentuk rahang itu bisa menurun. Tapi kalau untuk karies enggak, karena apa? Balik lagi, gigi berlubang disebabkan karena bisa bakteri. Nah, bakteri kenapa? Karena cara mengikat giginya kurang pas, ataupun dari komposisi gigi itu sendiri. Misalnya dari giginya itu mudah berlubang karena mineralisasi tidak sempurna. Misalnya gini, waktu kecil dia air minum juga ngaruh. Jadi waktu hamil lah bahasanya, waktu hamil atau ini kayaknya perlu beberapa sesi. Ini banyak cerita, harus diceritain dulu nih. Iya, baik, jadi gini, kalau gigi kan pembentukan gigi dimulai pada saat hamil. Berarti nutrisi buat ibu hamil itu harus penting. Karena pada saat itu mineralisasi pembentukan gigi terjadi. Perlunya ibu hamil minum kalsium dan diresepkan oleh dokter Abjin atau dari Bu Bidan, itu
itu ya diminum gitu loh. Itu dari gigi sendiri ya. Jadi pola karies, pola berlubang dari gigi itu sendiri. Jadi dari waktu hamil. Kemudian itu gigi susu. Kemudian kalau untuk gigi tetap atau dewasa dari waktu balita. Nah, itu proses mineralisasi gigi terjadi. Karena kan gigi susu kan udah keluar tuh. Berarti di dalamnya rahang itu mulai terjadi pembentukan gigi tetap. Nah, anak mulai nutrisinya juga harus bagus lah, bahasanya seperti itu. Kemudian gigi itu sendiri sudah, kemudian di samping itu dari waktu cara menyikat giginya, waktunya itu dari bibir berlubang itu lama nggak? Misalnya gini, dari pola makannya juga. Dari pola makannya seperti apa toh gitu loh. Yang makan makanya lengket-lengket. Terus dari itu ya gampang berlubang, apalagi nggak dibersihkan manis-manis. Nah, itu balik lagi ke situ. Ini saya terangkan yang mudah dimengerti aja ya Mbak, kayak gitu. Jadi dari gigi sendiri, dari pola makan, dari habitnya, kebiasaan untuk sikat gigi, itu sebenarnya yang mempengaruhi. Jadi kalau keturunan adalah besar giginya. Kalau ditanya besar giginya sama ukuran rahang. Misalnya giginya ayah ibunya besar, itu ya anaknya kemungkinan bisa besar. Misalnya gini, nggak mungkin gigi itu tumbuh gitu, nggak mungkin. Yang tumbuh adalah rahang. Lah bentuk rahangnya kecil atau besar, yaitu kembali lagi ke genetik. Gitu. Misalnya orang tuanya ada yang bahasanya itu, kalau kita bahasanya kelas 3 ya, bahasanya itu nyakil. Nyakil, tahu nggak nyakil Mbak? Apa itu dokter? Rahang bawah lebih ke depan. Orang tuanya ada gitu, atau simbahnya itu bisa ke anaknya. Ini kita melebar kemana-mana, nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Saya bahasanya tadi yang pertanyaannya diturunkan, apalah bahasa saya ini, itu bisa diturunkan. Terus gigi rahangnya misalnya maju ke depan, bisa juga diturunkan. Besar giginya bisa diturunkan. Kemudian nggak mungkin, apakah gigi, ada sih pertanyaan sih menggelitik ini. Biasanya pasien tanya, ini kok giginya tumbuh ukurannya kok besar gitu loh. Misalnya gigi yang baru tumbuh kok ukurannya besar ya Dok gitu. Kayak gigi kelinci gigi besar. Nggak apa-apa Ibu, Bapak, karena ukuran gigi itu nggak akan berubah sampai dewasa. Ukuran gigi itu yang berubah adalah rahang. Rahang akan berkembang. Jadi nanti menyesuaikan seperti itu. Jadi balik lagi ke pertanyaan, misalnya orang tua berlubang, apakah anaknya juga berlubang? Tidak. Nah itu balik lagi dari gigi anaknya, kebiasaannya itu yang harus diperbaiki, seperti itu. Berarti yang diturunkan itu hanya ukuran gigi ya, besar, kecil, rahang, gitu-gitu. Tapi kalau gigi berlubang itu tadi kembali ke habit atau kebiasaan. Habit sama dari giginya sendiri gitu loh. Jadi gigi sehat itu emang dimulai dari saat hamil bisa. Gitu. Pentingnya pemeriksaan, minum vitamin yang dianjurkan oleh dokter atau bidannya itu penting sekali, seperti itu. Baik. Oh iya baik, dokter, ini ada telepon masuk. Baik, kita angkat terlebih dahulu Dokter Saras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, bisa diperkenalkan ini dengan siapa, di mana? Ya, perkenalan Dok, ini saya Mas Ibnu Yaki dari Jogja ini. Ya, Pak Ibnu Zaki dari Jogja, silahkan. Ya. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam Bapak. Ya, ini untuk topik masalah gigi ini memang menarik sekali Dok. Ada dua pertanyaan Dok. Yang pertama ini masalah untuk gigi pada anak-anak sekarang itu kan, kalau Jawanya itu gigis, jadi usia di bawah 10 tahun itu sudah pada habis lah. Itu penyebabnya apakah pola makan atau memang jenis makanan yang memang itu memicu gigi itu akhirnya jadi habis atau gigis? Kemudian yang kedua nih Dok, berkaitan dengan gigi itu, saya itu pernah sakit gigi, dan nanti semua kekuatan kita keluarkan untuk
biar tidak sakit karena luar biasa ya. Setelah ini penyebab sakit gigi itu apakah dari pola makan yang dikonsumsi atau memang apa ya perawatan ketika mau tidur kita harus sikat gigi atau apa, jadi biar kita itu nanti bisa secara preventif untuk mencegah terjadinya sakit gigi, Dok. Yes, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Dokter Saras. Ya, terima kasih. Tadi Bapak siapa namanya? Ibnu. Bapak Ibnu di Jogja. Iya. Tadi pertanyaannya, gigi anak sekarang itu banyak yang gigis. Bahasanya kayak gitu. Gigis itu kadang habis, hitam-hitam kayak gitu ya. Nah, penyebabnya balik lagi tadi seperti yang jawaban saya tadi. Penyebab untuk gigi berlubang dari gigi itu sendiri, kemudian cara kebiasaan makannya, makanan jadi makanannya manis atau enggak. Sebenarnya gini, ada tips-tipsnya sih sebenarnya. Misalnya ya kita nggak mungkin kan untuk melarang anak untuk nggak makan manis gitu loh. Ya rodok susah karena emang itu kita dewasa aja kan ya seneng ya dengan makanan yang manis. Tapi kan gimana caranya kita setelah makan itu nggak nempel gitu loh bahasanya. Pertama mungkin tidak terlalu banyak lah dari mulai kecil itu makan yang manis-manis. Dibiasakan mungkin dari kecil ya. Kemudian setelah makan manis mungkin disuruh minum air putih. Minum air putih. Kumur-kumur dengan air putih bisa. Soalnya misalnya mungkin dari kita sendiri aja nggak ngasih yang manis misalnya permen atau apa, tapi dari orang lain kadang kayak gitu kan. Ya wis kalau misalnya kan meneng bahasanya kan dikasih permen aja atau apa, nggak mungkin kita nggak menghadiri itu, nggak mungkin. Ini yang kita bicara fakta ya Mbak ya. Ya gimana caranya ya itu, coba gampangannya minum air putih, kumur-kumur dengan air putih. Saya beberapa kali cenderung untuk ibu-ibu itu atau orang tua itu, hanya beberapa ya, itu teh, sukanya ngasih anak minum teh gitu loh. Ada yang seperti itu. Padahal teh juga ada gulanya. Ada gulanya. Itu ya sama aja gitu loh. Kalau bisa ya air putih lah, sehat itu loh. Itu kedua itu. Terus banyak makanan yang kayak ciki-ciki gitu. Bahasa apa ya Mbak, yang kayak snack-snack gitu kan, yang lengket nih. Itu gampang banget lengket di gigi. Ya udah setelah pulang sekolah, biasanya kan ganti baju disuruh aja sikat gigi sekalian. Kayak gitu. Efektif sikat gigi kan pagi sebenarnya, pagi sama sebelum tidur. Pagi dan sebelum. Tapi kalau misalnya di sekolahan tuh makan banyak snack-snack seperti itu, ya wes sampai rumah ya suruh sikat gigi aja. Kayak gitu. Kadang bisa di lingkungan rumah bisa kita pantau, tapi untuk di luar rumah belum tentu juga toh. Kayak gitu. Tipsnya seperti itu. Tapi dokter, untuk di masa ini juga makanan itu sekarang beragam sekali, dengan mungkin yang dulu misalnya hanya pisang goreng, nah sekarang tuh toppingnya banyak sekali gitu ya dokter ya. Dan minuman-minuman ini juga tingkat gulanya ini sangat tinggi sekali nih ya dokter. Betul sekali Mbak. Kayak seperti itu kan kadang ya kita di rumah bisa menghindari, tapi kalau di luar rumah anak dengan siapa ini kan ya rodok susah gitu loh, kayak gitu ya. Mungkin tipsnya seperti itu sih menurut saya. Terus apalagi mau tidur itu loh malah poin utama. Mau tidur itu ya sikat gigi. Kadang gini, kadang udah dok sikat gigi mau tidur, terus habis itu kasih susu botol. Kadang seperti itu ya, sama aja. Ataupun tadi mau tidur susah tidur, saya kasih makan, ada yang seperti itu. Ya kalau itu kan berarti kan nempel lagi kan, kayak gitu. Apalagi gizi susu itu untuk anak-anak yang di bawah 5 tahun tuh, gizi susu itu emalnya kan tipis, jadi makanya gampang berlubang juga dibanding dengan misalnya orang dewasa gitu kan. Dibanding gigi permanen gitu ya dok? Yang tetap itu kan emal dentinya itu lebih tebal. Kalau gizi susu tipis sekali, jadinya yo gampang juga berlubang, gampang ngetop. Kan kalau udah sampai emal, dentin, saraf gigi, akhirnya kan nggak ada nutrisi di giginya, akhirnya patah. Biasanya gitu. Akhirnya ya tadi itu bilang gigis gitu kan. Terus untuk yang kedua sebenarnya hampir sama sih untuk perawatan giginya anak ataupun dewasa. Mungkin kita meninjau dari makan ya. Untuk dewasa kan bisa
sekarang kan banyak orang yang diet ya. Banyak sayur itu malah penting, sayur, buah itu malah penting juga. Itu kan kayak buah, apel, apa kan juga self cleansing juga. Pasnya dengan kita mengunyah banyak, itu kan air ludah juga banyak gitu loh, banyak banyak keluar. Itu namanya self cleansing kayak gitu. Jadi pembersihan sendiri, sayur, buah gitu. Self cleansing. Self cleansing kayak gitu. Baik, mudah-mudahan ini bisa menjawab ya Bapak tadi yang bertanya. Ini juga ada pertanyaan masuk lagi, dokter. Assalamualaikum, Dokter Sarasti. Saya Bu Yuni di Boyolali. Dokter, bagaimana menghilangkan kebiasaan anak yang suka menggigit kuku yang kadang sering di luar kontrol kita, yang bisa kita ketahui dari kuku anak yang tidak pernah panjang, dan apakah nantinya akan berpengaruh dengan pertumbuhan gigi di kemudian hari? Terima kasih dokter atas jawabannya. Jadi pertanyaan dari Bu Yuni di Boyolali, cara menghentikan kebiasaan menggigit kuku. Sebenarnya nggak bisa ditampilkan ya. Ada tuh menggigit kukunya sampai seberapa ya, kita harus melihatnya. Mungkin bisa konsul di Rumah Sakit Bung Karno ya, sekalian promosi, walaupun jauh di Boyolali. Di Rumah Sakit Bung Karno, seberapa saya harus melihatnya, seperti apa gigit kuku tok, intensitas, kembali lagi ke itu intensitas, durasi, berapa lama, terus dampaknya ke, kadang itu sampai ke ini Mbak, ke daging kukunya, ataupun ke kutikula biasanya ya Pak, di kukunya, lapisan kukunya itu nanti membentuk kayak cekungan gigi. Aku kemarin tuh ada jumpai 2 pasien kayak gitu, tak tanya sampai habis, benar-benar habis, kayak membentuk kerak-kerak di kukunya. Apakah seperti itu? Gitu. Atau cuma sekedar iseng? Kayak gitu. Kalau iseng ya bisa diperingatkan. Kalau enggak, saya bilang sama orang tuanya pakai Tensoplas, Hansaplast di sekitar kukunya. Itu biasanya waktu kapan dia seperti itu untuk menggigit kukunya? Ya, kita harus dari aspek psikologis mungkin kita harus gali lagi. Nah, mungkin bisa ke Rumah Sakit Bung Karno untuk konsultasi. Ada psikolog juga, ada dokter gigi anak, ada dokter anak juga. Ya, gitu. Bisa konsultasi di Rumah Sakit Bung Karno Surakarta ini juga bagi warga di Surakarta dan sekitarnya. Gitu. Baik dokter, ini ada banyak sekali nih pertanyaan untuk dokter Saras ini. Ini ada dari Pak Santosa di Karanganyar ini Bu. Dokter, anak kalau makan daging selalu dilepeh, pernah dibawa ke dokter gigi karena mau tambal gigi. Sama dokter gigi disarankan ke dokter gigi anak, katanya ada gigi yang posisinya tidak pas. Apakah harus dipasang kawat gigi, dokter? Oh iya, dari Pak Santoso di Karanganyar, ada makanan yang menyelip gitu ya? Ada ya, Mak? Iya. Iya, karena posisi gigi tidak pas. Nah, ini balik lagi. Posisi gimana? Ini anak kalau makan daging selalu dilepeh. Pernah dibawa ke dokter gigi karena mau tambal gigi, sama dokter gigi disarankan ke dokter gigi anak. Katanya ada posisi yang tidak pas. Berarti ini lebih ke posisi yang tidak pas. Karena kalau makan daging selalu dilepeh. Bagaimana ini dok? Kalau makan selalu dilepeh, karena mungkin posisi gigi yang tidak pas ini tidak bisa mengunyah seperti itu dengan sempurna atau bagaimana? Pak Santoso anaknya umur berapa nje? Nanti katanya. Apakah ini gigi susu? Apakah ini gigi tetap? Kan kita harus melihatnya nge. Kalau misalnya kalau gigi tetap usianya misalnya lebih dari 12 tahun atau 13 tahun sudah gigi tetap, akar gigi tumbuh udah sempurna, boleh dikawat. Tapi saya cenderung lebih ke dilepehnya itu kenapa ya gitu loh, harus digali lagi ya. Dilepehnya apakah emang dagingnya ataupun ada malah gigi berlubang, akhirnya dia nggak mau mengunyah dengan benar, nggak cuma dari posisi giginya yang pas, tapi apakah semuanya udah nggak ada berlubang, atau makanya perlu ditanyakan lagi. Apakah ada gigi berlubang, akhirnya dia nggak mau makan dengan nyaman. Kemudian apakah posisinya tidak pas, akhirnya dia bertumpu antara satu yang lain, kontaknya nggak pas. Nah, itu perlu dikawat. Anaknya umur berapa juga harus dikasih tahu seperti apa. Seperti itu. Berarti perlu lebih detail lagi nih, anaknya usia berapa. Untuk pemasangan kawat gigi kan juga ada minimal usia, betul ya dokter? Betul. Dan usia, terus kasusnya seperti apa? Monggo nanti. Baik. Ini ada pertanyaan lagi juga ini dokter.
Assalamualaikum Bu Dokter, mau tanya Dok, kalau anak bayi belum ada gigi tapi makan coklat, nah apakah bisa menyebabkan karies juga? Terima kasih Mbak Rina di Solo. Oke, pertanyaannya karies itu terjadi di mana? Gigi? Ya, iya seperti itu. Insya Allah sih kalau nggak ada ini juga berarti kan nggak ada ya, kayak gitu. Tapi balik lagi, kalau dari kecil udah makan coklat terus, kembali ke habit. Nanti kalau misalnya rewel dikasih coklat padahal udah tumbuh giginya ya nanti jadi berlubang. Baru mulai tumbuh udah dikasih coklat terus-terusan, nangis kasih coklat, akhirnya kan misalnya pola pembersihan juga nggak pas, ya jadi berlubang sebelum dia tumbuh sempurna, kayak gitu. Jadi meskipun belum tumbuh gigi ini masuknya ke habit ya nanti ya Dok? Iya, kalau saya pendapat saya seperti itu, kayak gitu. Karena karies terjadi pada gigi. Kalau belum, jangan biasakan lah kayaknya. Boleh 1, 2 boleh lah ya namanya anak ya. Tapi habis itu dibersihkan balik lagi seperti itu. Baik, baik. Terima kasih Dokter Saras. Mungkin ini ada yang mau disampaikan lagi nih Dokter tentang materi hari ini. Apa ya? Tentang gigi anak gitu. Ya, untuk balik lagi ke topik, kita kan kebiasaan buruk yang mempengaruhi kesehatan rongga mulut anak. Tadi udah dijelaskan macam-macamnya. Mungkin kita bisa merawat kesehatan rongga mulut anak itu sejak dini. Ataupun nggak cuma rongga mulut, bagian rongga mulut adalah gigi. Maka mulai dari gigi itu dari mulai waktu ibu hamil untuk gigi yang sehat. Nah, setelah itu setelah anak tumbuh nggak cuma gigi tapi rongga mulut keseluruhan, pembersihannya secara keseluruhan sesuai dengan kondisi masing-masing anak, seperti itu Mbak. Baik, apalagi ini juga mau lebaran ya Dok, betapa banyak nanti makanan-makanan manis-manis ya. Manis, bagaimana ini juga tantangan bagi orang tua untuk mengkontrol apa yang dimakan anak seperti itu. Minum air putih sebenarnya. Yang penting minum air putih itu juga ya Dok ya. Baik. Baik Dokter Saras, tidak terasa ini waktunya sudah habis. Kurang ya Mbak? Iya, sekali ini pembicaraannya penting sekali. Tadi juga banyak pertanyaan yang masuk. Mungkin di lain waktu bisa bertemu kembali untuk sharing ilmunya Dokter Saras. Insya Allah, insya Allah. Baik, Dokter Saras sehat selalu. Amin, amin. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir di sini Dokter. Iya, terima kasih. Jazakumullah khairan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pemirsa MTA TV juga pendengar Persada FM dimanapun Anda berada. Terima kasih telah menyaksikan Kota Kita. Saya Sekar Pangesti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.